Assalamualaikum, masih lanjut bahas elastisitas ya. Ini yang part kedua. Ketika penurunan harga, berarti kan penurunan delta, harganya P, penurunan harganya 20%, mengakibatkan kenaikan juga delta, permintaan Q ya, delta Q-nya berapa? 30%. Maka permintaan barang tersebut bersifat oke. Nah, kan elastisitas itu kalau ada persentase, delta Q dibagi delta P. Berarti berapa nih? Berarti delta Q-nya 30% dibagi dengan delta P-nya adalah 20%. Berarti 3 dibagi 2, 1,5. 1,5 berarti dia E-nya lebih besar daripada 1. E-nya lebih besar daripada 1 adalah yang elastis. Jawabannya B. Dan elastis juga berarti ini persentase perubahan delta Q, persentase perubahan delta P. Ciri-ciri yang berikutnya ya, ini jauh lebih besar. Makanya kan tadi ini 30%, ini adalah berapa? 20%. Dan barang-barang yang elastis, contoh barangnya adalah barang-barang mewah. Itu ya, itu contoh barang yang elastis. Gitu. Nah, kalau untuk kurvanya, barang yang elastis, vertikal, horizontal, di ekonomi yang vertikal itu P, yang horizontal itu Q, delta Q-nya jauh lebih besar. Delta Q-nya jauh lebih besar. Nah, seperti ini. Ya, jadi bentuknya landai ya. Kalau yang ditanyakan kurva yang elastis ini kan delta Q ya. Ini delta P. Gitu. Jadi jawaban yang ini adalah yang B. Soal berikutnya, barang yang elastisitas silangnya adalah -2. Oke, elastisitas silang ya. Elastisitas silang itu berlaku untuk hanya 2 barang. Barang apa? Ada yang namanya barang substitusi atau barang pengganti. Ada juga yang namanya barang komplementer atau disebutnya barang pelengkap. Barang substitusi seperti apa? Misalnya nasi digantikan oleh kentang dan lain sebagainya. Misalnya ada barang X, barang Y, yang paling gampang saya contohnya nggak berubah-berubah ini, pulpen sama pensil. Ini paling gampang untuk dilogikakan. Ketika harga pulpen itu naik, orang-orang nggak beli pulpen, tapi permintaan terhadap pensilnya jadi naik. Ketika harga pulpen itu turun, kan pada belinya pulpen ya, permintaan terhadap pensilnya jadi turun. Nah, barang substitusi, elastisitas silangnya adalah yang satu naik, yang satu naik, yang satu turun, yang satu turun. Itu adalah positif. Berbeda dengan barang komplementer, misalnya barang A dan barang B. Misalnya motor, itu pelengkapnya bensin, kan nggak mungkin ya punya motor tapi nggak punya bensin. Mungkin pakai listrik dan lain sebagainya. Pokoknya bensin itu nama lainnya adalah bahan bakar lah ya, bahan bakar. Pakai bahan bakarnya apa nih gitu. Ketika harga motor itu naik, kan nggak pada beli motor, permintaan terhadap bensin atau bahan bakarnya turun. Tapi ketika harga motor turun, pada beli motor nih, permintaan terhadap bensinnya jadi naik gitu. Nah, kalau barang komplementer, kita lihat yang satu naik, satu turun, satu turun, satu naik. Elastisitas silangnya adalah negatif. Jadi, ketika minus berarti negatif kan? Itu adalah untuk barang komplementer ya. Ini jawabannya yang B. Kalau tadi kita sudah membahas elastisitas silang, ini juga masih terkait soal elastisitas silang ya. Kopi dan gula ternyata hubungannya komplementer. Ingat, komplementer elastisitas silangnya negatif. Pergeseran kurva permintaan gula ke kanan, ingat, berarti kalau ke kanan, ini materi sebelumnya ya, permintaan berarti naik.
Nah, berarti si gulanya adalah naik gitu. Jadi udah ada kata kuncinya nih ya. Permintaan gulanya naik. Nah, berarti P kopinya karena dia negatif berarti harus turun. Jadi jawabannya yang ini mudah kan? Yaitu yang D. Bila antara sepeda motor Honda dan Yamaha itu sama-sama bisa saling menggantikan, berarti pengganti. Berarti bahasa lainnya barang substitusi. Kalau barang substitusi gimana? Elastisitas silangnya positif. Ingat ya. Maka bila harga sepeda P ya, motor Honda berarti P Honda naik, berarti P Hondanya naik. Kasih ke sini aja deh. P Honda naik. Maka kurva permintaan sepeda motor oke. Kalau ngomongin elastisitas silang barang substitusi itu kan positif. Kalau P berarti Ki kan? P sama Ki. Tapi kalau ini Honda berarti ini Yamaha. Nggak bisa dong, Honda itu bukan elastisitas silang, itu satu barang. Berarti P Honda naik, Ki Yamaha positif naik dong gitu. Ada nggak jawabnya? Ki Yamaha naik. Teh nggak ada, adanya bergeser. Gampang. Kalau yang naik pasti dia bergesernya ke kanan. Kalau naik gesernya ke kanan, kalau turun gesernya kiri. Berarti Ki Yamaha bergeser ke kanan. Honda salah. Ki Yamaha bergeser ke kanan. Ya, ini jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, bila harga suatu barang turun, harga tuh P turun, berarti P-nya turun. Mengakibatkan pendapatan total atau TR perusahaan tersebut turun. Maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang yang memiliki permintaan. Oke. Nah, cara ingatnya adalah kita bahas dulu ya. Kita akan bahas dua barang. Barang yang inelastis sama barang yang elastis. Barang inelastis itu adalah barang kebutuhan pokok. Oke. Misalnya contohnya adalah beras, gitu ya. Oke, ketika harga berasnya misalnya 10.000, kasih keterangan. P takut salah. P adalah price atau disebutnya harga. Q adalah quantity atau disebutnya jumlah barang. Misalnya harga beras 10.000, yang beli itu 100 orang. Gitu ya. Maka TR-nya atau total penerimaan kasih keterangan. TR adalah total revenue atau total penerimaan. Nah, si TR ini rumusnya adalah P kali Q. Berarti TR ini TR1 P1 dikali Q1. Jadi dapatnya berapa? 10.000 dikali 100. Berarti TR1 ini adalah 1 juta. Oke. Lalu ketika harga barang kebutuhan pokoknya itu naik 100%, misalnya P2-nya itu jadi 20.000. Namanya juga kebutuhan pokok, orang tuh nggak akan langsung nggak usah beli beras, enggak kan? Nah, penurunannya itu jauh lebih kecil daripada kenaikan harga. Ini kan naiknya 100%, misalnya yang beli 90. Berarti TR2-nya adalah P2 dikali Q2. Berarti dapat berapa nih? 20.000 dikali berapa? 90. Berarti TR2-nya adalah 1.800.000. Kesimpulannya, untuk barang inelastis, lihat. P-nya apa? P-nya naik. Oke. Q-nya TR-nya gimana? Kalau P-nya naik berarti si TR-nya juga naik. Itu barang inelastis. Kalau P-nya naik,
pasti TR-nya juga naik. Sekarang kalau barang yang elastis. Barang elastis itu adalah barang mewah. Kita contohkan misalnya mobil mewah ya. Mobil mewah. Ketika harga mobil mewah itu 10 miliar, misalnya yang beli 10 orang, berarti pendapatannya 10 miliar dikali 10, jadi berapa? 100 miliar gitu. Tapi ketika harga mobilnya itu naik 10% saja, 10%-nya dari 10 miliar kan 1 miliar, jadi 11 miliar, kan orang gak terus-terusan beli mobil ya, yang belinya misalnya cuma 2, karena delta Q-nya nanti jauh lebih besar kan yang elastis, berarti TR2-nya adalah 11 miliar dikali 2, jadi berapa? 22 miliar. Nah, ini lihat kalau barang yang elastis gitu ya, mana nih? Nah, si P-nya naik, tapi si TR-nya itu adalah turun. Jadi kalau elastis P-nya naik, TR-nya turun. Sekarang kita lihat ini apa di soal ini. Ketika katanya P-nya turun, TR-nya turun. P-nya turun, TR-nya turun. Itu gimana teh? Oke, tadi kan kita sudah sepakat nih ya. Yang inelastis deh, inelastis. Nih, naik-naik berarti dia adalah yang positif. Ketika si harganya naik, TR-nya naik. Tapi kalau P-nya turun, TR-nya juga turun. Itu kalau yang inelastis. Tapi kalau yang elastis, tuh lihat naik turun. Itu berarti negatif. Aduh, salah. Negatif. Berarti ketika P-nya naik, TR-nya turun. Ketika P-nya turun, TR-nya naik. Berarti di soal, lihat di soal nih. Nih ya. P-nya turun, TR-nya turun. Yang mana? Yang ini dong. Berarti jawabannya adalah yang ini inelastis. Ketika seorang menjual durian dan apel, elastisitas permintaan durian 0,62. Berarti durian itu adalah 0,62. Berarti ini inelastis. Kemudian apel 2,3. Berarti apel adalah 2,3. Berarti ini adalah yang elastis. Pertanyaannya, pedagang sedang mengalami kesulitan keuangan yang serius dan harus meningkatkan penerimaan. Penerima itu TR ya. Berarti gimana caranya supaya TR-nya naik? Strategi yang dapat dilakukan oleh pedagang dalam menetapkan harga durian dan harga apel. Oke, tadi di soal sebelumnya kita sudah sepakat nih, lihat ya. Kalau yang inelastis adalah yang positif, yang elastis adalah negatif. Sekarang tinggal begini. Gimana supaya si TR-nya naik gitu. Untuk barang-barang yang mana dulu nih? Ini ya, yang inelastis. Inelastis. TR-nya naik untuk barang inelastis. Lihat, TR-nya naik, P-nya harus naik. Berarti ini P inelastis kan durian. Berarti P duriannya harus naik gitu. Berikutnya kalau yang elastis berarti apel kan ini ya. Berarti P apelnya, lihat yang elastis, kalau TR-nya mau naik, P-nya harus turun. Berarti P apelnya adalah turun. Berarti gimana nih? Berarti P durian naik, P apel turun. Salah ya, P durian dinaikkan, salah. P dinaikkan dan P apel diturunkan. Benar yang ini ding. Ini benar, ini benar. Ini kan salah ya. Naik harusnya kan nih. Durian naik, apel turun.
Durian naik, apel turun. Yang ini jawabannya yang A. Terima kasih sudah menyaksikan video materi ekonomi. Sampai berjumpa lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.